sebagaimana yang dipercayai banyak orang, bahkan sudah difilmkan, bahwa munculnya julukan Sunan Kalijaga ini karena beliau yang bersangkutan, Raden Said itu pernah menjaga kali begitu selama bertahun-tahun. Beliau menjaga kali atau sungai selama bertahun-tahun, menunggu tongkat yang ditancapkan oleh Sunan Bonang, kan begitu kisahnya. Itu yang banyak dipercayai orang, kan begitu. Versi semacam ini pemirsa sebetulnya dibantah, ada yang membantah, dan yang membantah itu adalah versi sejarah asal Cirebon. Sebab menurut sejarah Cirebon itu julukan Sunan Kalijaga itu muncul itu bukan karena itu. Dan oleh karena itu dalam kesempatan ini Bung Pei akan membahas mengenai asal usul munculnya julukan Sunan Kalijaga dalam versi sejarah Cirebon. Bagaimana dan seperti apa? Berikut penjelasannya. Menurut sejarah Cirebon pemirsa, bahwa asal usul munculnya julukan Sunan Kalijaga bagi Raden Said ini berkaitan dengan dakwahnya di Cirebon. Sebab menurut sejarah Cirebon bahwa ketika Raden Said itu diangkat menjadi salah satu anggota Wali Songo, beliau mula-mula ditugaskan oleh gurunya Sunan Bonang itu untuk berdakwah ke Cirebon, yang mana tujuannya itu adalah membantu Sunan Gunung Jati. Karena memang di Jawa Barat ini kan tidak seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah, banyak sekali anggota Wali Songo yang berkiprah kan. Sementara di Cirebon itu yang berdakwah atau yang mengislamkan rakyat Jawa Barat kala itu kan hanya Sunan Gunung Jati, sehingga Dewan Wali yang lain sepakat bahwa Sunan Kalijaga itu atau Raden Said itu diperbantukan atau ditugaskan untuk menyertai Sunan Gunung Jati itu, sehingga berangkatlah kemudian Raden Said itu ke Jawa Barat. Nah kemudian ketika sampai di Jawa Barat, sebagaimana wali pada umumnya itu kan membuat pusat dakwah kan, atau membuat pesantren gitu, membuat tempat tinggal dan pusat dakwahnya. Dan ketika di Cirebon itu Sunan Kalijaga atau Raden Said itu membangun pesantrennya atau padepokannya begitu di suatu tempat, di suatu desa yang bernama Kalijaga, sehingga nantinya beliau itu Raden Said itu dijuluki dengan nama Sunan Kalijaga. Begitulah sejarah Cirebon menurut sejarah Cirebon. Dalam versi sejarah Cirebon ini lebih masuk akal ya pemirsa, dan sebenarnya dan sepertinya ini yang benar begitu daripada versi pertama menurut Babat Tanah Jawi dan cerita dongeng-dongeng itu. Kenapa demikian? Karena memang anggota Wali Songo yang lainnya itu mayoritasnya itu dijuluki sesuai dengan tempat dakwahnya, seperti Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah itu kan, karena membangun pusat dakwahnya itu kan di Gunung Jati. Sunan Ampel membangun pusat dakwahnya di Ampel, Sunan Gresik di Gresik dan lain sebagainya, Sunan Kudus kan begitu. Sehingga Sunan Kalijaga dijuluki Sunan Kalijaga Raden Said itu ya karena beliau itu menempati atau pusat dakwahnya itu berada di desa Kalijaga, sehingga masuk akal begitu. Namun biarpun demikian pemirsa, kisah asal usul Sunan Kalijaga yang dituliskan dalam Babat Tanah Jawi yang menyatakan bahwa beliau itu adalah dijuluki demikian karena menjaga tongkatnya Sunan Kalijaga di pinggir kali itu
ada kemungkinan bahasa kiasan ya pemirsa, cuma dimaknai keliru oleh orang. Babat Tanah Jawi itu kan ditulis dengan tembang kan begitu, dan kadang-kadang sastra Jawa itu menceritakan suatu kejadian itu dengan harus ditafsiri begitu, jangan mentah-mentah. Jadi ibaratnya begini, ibaratnya ada kalimat surga ada di telapak kaki ibu, bukan berarti surganya itu benar-benar ada di telapak kaki ibu kan begitu. Maksudnya kalau berbakti ke ibu ya nanti dapat surga. Nah begitupun dengan kisah Sunan Kalijaga yang ada di naskah-naskah Jawa kuno itu. Bukan berarti ketika dalam naskah itu dituliskan bahwa dijuluki Sunan Kalijaga karena menjaga tongkatnya Sunan Bonang di kali, lantas beliau kemudian dijuluki Sunan Kalijaga, itu bukan berarti makna sebenarnya. Ada kemungkinan kiasan begitu. Jadi kiasan yang mungkinnya adalah bahwa tongkat yang ditancapkan di pinggir kali Jaga itu maksudnya itu adalah amanat Sunan Bonang kepada Sunan Kalijaga agar mendakwahkan Islam gitu loh ya, agar mendakwahkan Islam di desa Kalijaga itu. Akan tetapi Sunan Bonang itu menugaskan Raden Said di Kalijaga itu sifatnya sementara begitu, karena suatu ketika Sunan Bonang nantinya akan mendatangi Raden Said kemudian mencabut tongkat itu lagi kan begitu. Nah maksudnya ada kemungkinan bahwa ya amanat yang diberikan Sunan Bonang kepada Sunan Kalijaga itu untuk berdakwah desa Kalijaga itu ya kan sementara, karena untuk membantu Sunan Gunung Jati saja. Jadi ketika Sunan Gunung Jatinya sudah mampu dan murid-muridnya bisa menyebar ke pelosok ya, Sunan Kalijaga bisa kembali lagi ke Demak, ke Kadilangu begitu. Jadi artinya kisah yang ada di dalam Babat Tanah Jawi itu kemungkinan kisah-kisah kiasan gitu. Artinya kisah yang mengandung kiasan yang tidak boleh dimaknai secara sembarangan begitu. Artinya bukan benar-benar Sunan Kalijaga itu menunggu tongkatnya Sunan Bonang di pinggir kali dijaganya, bukan begitu. Artinya Sunan Bonang itu memberikan tongkat ini sebagai perintah agar Sunan Kalijaga itu atau Raden Said itu pergi ke Cirebon, ke desa Kalijaga untuk mendakwakan Islam di sana. Namun nantinya Sunan Bonang itu akan mencabut tongkat itu lagi kalau misalnya dakwah di Jawa Baratnya itu sudah dapat ditanggulangi oleh Sunan Gunung Jati. Jadi demikian saja ya pemirsa mengenai penjelasan asal usul kenapa Raden Said itu dijuluki Sunan Kalijaga. Jadi kesimpulannya julukan Sunan Kalijaga itu bukan karena Raden Said itu menjaga tongkat di pinggir kali, bukan, melainkan julukan itu timbul karena beliau itu Raden Said dahulunya memulai dakwah profesionalnya itu di Kalijaga itu, di desa Kalijaga di Cirebon itu, sehingga nantinya beliau dijuluki Sunan Kalijaga. Adapun kisah Sunan Kalijaga yang asal usulnya menjaga tongkat di pinggir kali itu ada kemungkinan bahasa kiasan gitu. Tongkat ini dapat dimaknai sebagai perintah kan begitu. Kemudian Kalijaga itu bermaksud desa Kalijaga. Kemudian tongkatnya itu kan nanti dicabut lagi oleh Sunan Bonang, itu maksudnya amanat atau perintah yang sementara, sebab di kemudian hari nantinya Sunan Kalijaga itu dikembalikan lagi tugasnya itu ke Demak atau ke Kadilangu itu nantinya. Jadi begitulah asal usul julukan Sunan Kalijaga bagi Raden Said.